Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya doakan semoga yang menonton channel ini dalam selalu keadaan sehat. Jika ada sakit semoga cepat disembuhkan, dan ada hajatnya semoga cepat terkabul. Amin. Oke, kita akan selanjutnya masuk seri baru karena kita mau menambahkan di dalam tampilan ini sebuah tampilan yang lebih bagus. Kita akan membuat pakai admin LTE ya. Nah, ini pakai admin LTE. Ini kita akan pakai, tapi admin LTE ini menggunakan framework namanya framework Bootstrap. Framework CSS namanya framework Bootstrap. Framework CSS itu adalah framework Bootstrap. Ya, ini ya framework namanya framework Bootstrap. Ini ya. Nah, tapi kita lihat dulu di sini documentationnya yang kita ingin pakai admin LTE. Kita lihat di documentation di bagian tadi saya cek ada di documentation. Nah, ini ya di documentation dia pakai Bootstrap 4.6. Jadi kita belajarnya bukan 5.2 tapi kita belajar 4.6. Bootstrap versi 4 ini ya. Nah, jadi alasannya kenapa kita belajar hari ini Bootstrap untuk biar bisa kita memahami dari dependensi dari kita membuat admin LTE ini. Yang dipahami harusnya adalah Bootstrap 4.6, jQuery, pop. Nah, ini kita nggak pakai popper karena kita nanti tidak semua di fitur dari admin LTE kita pakai, beberapa saja. Jadi minimal Anda sudah memahami jQuery, udah paham, alhamdulillah, udah ada videonya juga. Kemudian kita akan belajar seri baru yaitu namanya Bootstrap. Oke, sebelum saya masuk ke Bootstrap ini, saya kenalkan dulu Bootstrap itu apa. Bootstrap itu adalah salah satu jenis namanya framework CSS. Kalau kemarin kita belajar Codeinator, itu adalah framework PHP ya. Nah, kalau kemarin kita belajar namanya framework PHP, kerangka kerja. Kalau yang ini kita sekarang belajar namanya framework CSS. Dari sumber Niaga Hoster ngasih beritahu kita bahwa framework itu apa? Framework itu adalah, di sini dikasih tahu bahwa CSS framework adalah kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan Anda ketika membuat desain website atau aplikasi, tepatnya di bagian layout dan tema. Mudahnya gini aja deh, CSS nanti saya akan kasih tahu bagaimana mudahnya. Yang penting ini dulu, apa aja CSS framework yang ada gitu ya. Yang masih banyak lagi, dari 10 ini masih banyak lagi, tapi ini dirangkum sama Niaga Hoster. Salah satunya adalah Bootstrap yang nomor 1 di urutan ini. Ada Foundation, ada Bulma, ada Semantic UI, UI Kit, Materializer, Materialis ya, Milligram, Pure CS, Skeleton, ini bagus juga Pure CS ya, Skeleton, dan Tailwind. Tailwind ini ada di beberapa channel itu udah mulai pakai Tailwind CSS ya. Oke, kita di sini. Nah, ini kan di sini kebetulan di urutan nomor 1 ya. Semuanya itu bagus, dan yang paling penting semuanya itu gratis dan bisa dipakai oleh siapa saja, tidak berbayar. Keren ya, ini frameworknya, dan paling populer dipakai itu salah satunya adalah Bootstrap. Itulah kenapa kita belajar Bootstrap ya. Oke, tadi udah ngerti. Jadi intinya framework ini, kenapa kita belajar framework, kalau kita membuat sebuah aplikasi itu misalkan buat seperti ini saja. Saya contohkan Unmul aja deh, Unmul ACID, ini satu website di university. Ini menggunakan framework Symfony ya, dia pakai Symfony. Dia pakai framework Bootstrap juga. Nah, perhatikan di sini, ketika kita membuat sebuah website seperti ini ya, kalau membuat dari awal itu codingnya banyak banget, maka mereka butuh bantuan namanya framework Bootstrap, dan itu membantu mempercepat dalam kita membuat sebuah website ya. Oke, nanti kita akan dalam prakteknya akan kita lebih dalamin di apa aja sih dalamnya itu ya. Let's go, kita langsung aja praktek.
udah jelas tadi basic-basicnya ya, perkenalannya tentang Bootstrap. Sekarang saya akan mulai Bootstrapnya. Silakan Anda buka, kalau ini kecepatan videonya di pause, dijalankan lagi atau di slowkan, oke ya. Oke, kita di bagian sini, di bagian Bootstrap ini 4.6. Jadi ini caranya, kita mulai dari caranya. Pertama kita download dulu. Cara downloadnya kita pilih download. Di bagian downloadnya dapat ini downloadnya ya. Kemudian kita ekstrak saja, klik kanan, ekstrak. Nah, sudah ya. Seperti ini kita akan mendapatkan dua folder namanya CSS dan JS ya. Jadi ini gratis, keren banget. Saya copy aja satu folder ini ke dalam htdocs kita ya. Di exam saya taruhnya di C ya, htdocs. Ahmad Roy, di sini saya bikin fitur baru di 06 ya. 06 aja. 06 kita belajar namanya Bootstrap ya. Oke, Bootstrap. Oh, saya double jadinya, salah nih double. Saya ulang lagi ya. Saya buang aja ini, saya paste aja di sini, yang tadi di luar aja langsung ya. Saya salah. Ini saya bikin ya. Oke, kemudian kita kasih 06 Bootstrap. Oke, sudah. Kemudian buka sublimenya, kita klik tarik geser langsung Bootstrap. Ininya CSS kita udah banyak banget dapatnya. Jadi kalau kita buat dari awal banyak banget ini. Kalau kita lihat CSS-nya, codingnya banyak banget. Mulai dari satu, kalau kalian buat sendiri belum mikirnya, belum nyusunnya, belum macam-macam yang belum ngetiknya lagi. 10.331 baris coding ya. Nah, itu baru Bootstrapnya, belum nanti CSS-JS-nya, JavaScript-nya. Ya, JavaScript-nya udah mulai dari berapa ini sampai buat berapa kita bikin 4.357 baris gitu ya. Itu udah butuh waktu lama banget untuk kita bisa membuat sebuah tampilan yang bagus. Ini udah dibantu sama dia dan gratis, sekali lagi gratis ya. Oke, kita dapat dua folder, CSS dan jQuery-nya. Oke ya. Sebelumnya, untuk Anda bisa mengerti namanya Bootstrap, saya sarankan sebelum belajar Bootstrap, Anda harus sudah selesai dulu di playlist di Pemrogram Web 1 di YouTube saya di sini. Itu channel saya itu dibuka aja. Di situ ada channel saya di sini bagian playlist ya. Selesaikan dulu di bagian ini ya, playlist saya di bagian ini ya. Saya harap kalian sudah menonton dan mempraktekkannya di HTML dan CSS dan JavaScript dan jQuery. Ini dulu 4 video ini Anda harus pahami dulu ya. Dicoba nonton dulu dan dipraktekkannya. Oke, let's go, kita ke codingnya langsung. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lihat documentation. Jadi kalau bedanya kita di luar negeri itu memang keren banget bagi saya. Itu mereka kalau mau buat satu project itu dokumentasinya lengkap banget ya. Jadi udah disusunnya dengan rapi banget ya. Oke, kalau di sini kita lihat ini sudah cara downloadnya. Kita lihat di bagian konten ya. Kontennya tadi ini dikasih tahu ya, apa aja. Ini diberitahu juga device-nya. Kalau di Android dia bisa support semua kecuali Safari. Kalau iOS support, Safari tidak support. Kalau Windows Mobile tidak support, sorry Edge. Desktop browser yang kayak saya sekarang ini support semuanya kecuali Safari. Dan ini semua ya sudah dijelaskan sama Bootstrapnya semua. Oke. Kemudian apa lagi di sini ya? JavaScript-nya ya. Oke. Timing, build tool, webpack. Oke, kita langsung ke bagian layout. Konten. Oke, tadi di bagian download saya salah ya, ke bawah langsung. Jadi di bagian pertama ini namanya get started.
Di sini kita di bagian menu Get Started ini kita di sini udah ada namanya Start Template. Nah, ini ya Start Template-nya. Kita bisa pakai aja. Tidak perlu harus ketik dari awal, klik copy doang, kemudian Anda tinggal buat file pertama, new file, lat 1 titik tikan PHP ya, HTML ya, HTML saya paste aja di sini. Saya jalankan, kita udah bisa pakai open in browser ya karena kan HTML ya. Hello udah jalan ya. Nah, ini udah bener. Kalau hello biasa enggak bentuknya seperti itu. Kalau hello biasa gimana sih? Coba kita tes ya. Tes aja tik HTML. Kalau biar bisa kelihatan aja ya, hello. Hello world. Ini kalau tidak pakai sama sekali yang namanya CSS, HTML Bootstrap ya, jadi tampilannya berbeda. Fontnya sudah beda ya. Oke, posisinya juga beda. Ini sudah nggak mepet, ini mepet banget. Oke ya, itu di Bootstrap. Oke, kemudian apa aja yang perlu kita pelajarin? Oke, kita lihat di file kita di sini ya, file kita. Di latihan ini saya di latihan 1 kalau kalian lihat ini tidak terhubung dengan folder yang kita buat. Jadi kalau nggak connect internet dia mati, langsung tidak connect ya. Karena ini dependensi atau namanya itu ketergantungannya pada internetnya karena filenya ada di online. Jadi supaya tidak seperti itu, maka kita bisa ganti HTTPS-nya atau kita tulis ulang aja namanya link harapnya itu larikan ke CSS. Kemudian garis miring kita larikan ke Bootstrap min CSS. Yang ini ya, Bootstrap min CSS. Udah gini doang. Kemudian ini kita komentari aja, jadikan komentar. Kemudian saya perlu apa ini? jQuery limbs. Apa ada jQuery limbs? Ini jQuery lim ini kita nggak punya karena asalnya dari jQuery bukan dari Bootstrap. Maka kita bisa ambil filenya dengan copy link yang di atas. Kita ambil saja, kita enter, kita udah punya filenya seperti ini. Klik kanan, save as, kemudian kasih nama sesuai namanya jQuery slim.js. Download. Setelah Anda download, klik ujung panahnya show in folder, kemudian klik copy. Kemudian masukkan ke dalam tdocs Anda ya, Ahmad Troy Bootstrap JS, paste sini ya. jQuery udah dapat gitu ya. Jadi kita tidak terjadi namanya dependensi atau ketergantungan kepada internetnya. Jadi kalau walaupun program kita sebenarnya akan online di internet ya, cuman ini akan jadi lebih berat reloadnya karena ketergantungan sama tempat lain ya. Jadi lebih cepat kalau ini berada di servernya ya. Oke. Ini kita taruh tadi ganti jadi bukan di sini. Kita tinggal ganti. Kita tinggal buat link baru, script src-nya, kemudian lari ke JS garis miring slim.js ini ya. Titik. Oke, sudah seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kita bootstrap bundle min.js ya. Script src. Nah, ini tinggal copy aja JS garis miring atau copy aja langsung, ini sudah ada ya ternyata. Di JS langsung aja copy paste di sini. Oke, yang lainnya boleh dibuang, beri komentar boleh. Biar rapi, saya tidak mau terlalu banyak tulisan seperti ini, saya buangin aja semuanya ya. Oke, biar rapi dan bersih dan tidak terlihat seperti ini ya. Oke, sudah seperti ini udah jadi. Kita jalankan browsernya. Mana tadi ya? Oh, tidak. Oh, kita tidak enaknya pakai localhost saja ya. Kita jalankan exam saja ya, lebih enak. Karena saya bolak-balik nih jadinya. Oke, saya buat aja di sini Ahmad Troy. Di bagian bootstrap latihan 1. Oke, nah enaknya hello world-nya jalan sama seperti yang tadi online. Oke, itu cara menjalankannya. Kita akan mulai belajar. Yang pertama kita akan belajar namanya container. Apa itu container, Pak?
Oke, kita akan belajar dulu latihan 2 titik HTML. Hari ini kita akan belajar namanya container. Apa itu? Nah, jadi dikenal di dunia framework CSS ya. Semua framework CSS yang saya ketahui itu semuanya mengadopsi teknik yang namanya grid system. Apa sih grid system? Nih di sini ada, di sini ada enggak ya? Coba saya lihat di bagian layout ini ya. Nah, di layout di sini ya nih. Dia pakainya namanya grid system. Oh, sebentar ya. Di grid ya, nih grid. Pakainya grid system. Jadi apa sih grid system ini ya? Oke, jadi gini. Kalau kalian lihat ini contoh ya, banyak website semuanya hampir sudah memakai yang namanya framework CSS. Jadi kalau kalian lihat website ini ada jedah di antara sini ya, jedah. Nah, jedahnya ini disebut container. Ini disebut dengan container. Saya print screen di bagian ini disebut dengan container. Ya, ini container. Kalau dia tidak pakai container atau bisa dibilang container float ya, jadi seperti ini, full sampai sini. Nah, ini full dia. Itu container float. Jadi kalau ini namanya container. Dibagi dua ya, container float. Kemudian di dalam suatu kontainer itu ada dibagi 12 grid ya. Ini contohnya ini 3, 3, 3, 3. Nah, ini ya, yang ini. Kalau kalian lihat yang ini. Nah, ini 3. Ini kalau di garis kayak gini 3. Nah, ini 3. Nah, ini. Nah, ini disebut dengan satu row. Kalau kayak gini namanya satu row. Satu row ya, satu row kayak gini. Satu row. Kalau satu row-nya itu, satu barisnya itu dibagi dengan 12 bagian ya. Itu ini 3, 3, 3, 3. Jadinya terbagi jadi 4. Ini contoh lagi, ini 4, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4 ya. Kalau ini 8 dan 4. Nah, gimana sih maksudnya, Pak? Saya masih kurang paham. Oke, saya akan lihatkan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita akan coba aja dulu ya. Oke, kita akan kenal dulu namanya kontainer, latihan aja langsung ya. Oke, gimana? Kita akan mulai ya di sini. Saya buang aja di sini latihan 2-nya. Saya kenalkan dulu namanya div container. Oke, container. Nah, ini container. Saya tulis H1 tes ya. Ini kalau kalian lihat open in, saya biar gini enak ya, kanan kiri aja lebih enak ya. KB. Oke, di sini saya jalankan dulu. Refresh. Latihan 2, refresh dulu latihan 2. Oke. Nah, kalian lihat di sini ada jeda. Nah, di sini ada jeda. Nah, itu karena dia pakai container. Kemudian container di modulnya ini di bagian documentation, di bagian layout ya, itu ada 2 container. Nah, ini nanti aja kita belajarnya dulu. Ada namanya container float ya. Container float. Nah, ya, container float gimana? Kita pakai container float. Kalau container float dijalankan, nah ini jadinya dia mepet sama garisnya. Jadi gitu ya. Kalau kayak gini nih contohnya dia pakai container, pakai namanya container. Nah, ada jeda diantaranya. Kalau container float gimana? Dia akan menggede ini. Saya coba ya jalan. Ini saya edit dulu. View inspect, di inspectnya kita coba dia jadikan container float. Ya, ini saya edit HTML-nya, atributnya saya ganti container float garis minus float ya. Oke ya, saya tutup aja. Nah, ups, tidak mau ya. Bentar. Inspect. Oh, di bagian hidden ya, jadi bukan aneh. Yang ini. Ini salah ya. Tadi bagian hidden jadi tidak kelihatan ya. Container float. Nah, ini kalau kalian lihat, saya kan. Nah, kalian lihat full dianya, full. Seperti ini full ya. Nah, ini kurang enak dipandang mata karena ada beberapa desain itu dia perlu ada kontainer. Kenapa? Karena jarak matanya itu jadi meluas, melebar gini ya. Nah, jadi user itu akan jadi melebar matanya. Tapi kalau mau pakai kontainer ya gini. Nah, gitu ya. Jadi masih ada jeda. Ya, contohnya inilah ya. Oke, jadi itu kontainer ya. Terus
gimana selanjutnya? Ya, kita kenal namanya row, baris. Nah, di dalam kontainer ada namanya row. Nah, ini barisnya dulu, satu baris, dia di dalam satu baris. Kemudian di dalamnya itu ada namanya grid. Nah, ya, satu row satu baris semuanya dibagi jadi 12 grid ya. Ini namanya call kalau kita tulis, sebentar, ini saya lihat overview-nya, saya contek-contek dulu di bagian grid sistemnya. Ini kalau call aja dia otomatis jadi call 12, jadi satu kolom, satu dibagi langsung satu baris saja. Kita coba ya, di sini jadinya tes. Kita kalau lihat nih, nah, tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Kita coba lagi, tambah satu aja, enak. Tes ya, di sini kalau kita lihat, aduh kurang enak ya, nih gini ya. Dah, cantik jadinya. Jalan gini tes ya. Tapi kalau misalkan saya bikin lagi kayak gini, nah berarti dia dibagi dua gitu ya, dibagi dua. Nah, nah seperti ini, dibagi dua, kanan dan kiri. Jadi kalau enaknya kita kasih background. Nah, cara ngasih backgroundnya, ini loncat ya, saya kasih dulu backgroundnya, nanti kita ulang lagi. Backgroundnya kelas BG primary, dan di sini kita kasih kelas namanya kelas BG warning. Oke, jadi backgroundnya. Nah, itu kan kelihatan di sini ya. Nah, ini kalau kita gedekan seperti ini. Nah, ini bagi dua. Berapa ini? Nah, kalau kita sebutnya di sini adalah call grid kolom 6, di sini di kolom 6 juga. Call 6. Nah, gini ya. Ini kalau pakai call kayak gitu, dia langsung otomatis dibagi ya. Jadi dia nggak mau tahu, pokoknya dibagi langsung. Kalau ada 2 call berarti nggak usah repot, dibagi 2 langsung. Kalau ada callnya 3, dibagi 3 langsung. Kalau callnya 4, dibagi 4, nggak usah dihitung. Nah, gimana kalau misalkan kita pingin sebelah kanannya gede, sebelah kirinya kecil ya? Gimana? Ini kenapa ini? Oh ya, kena 2 touchpadnya terkena tadi ya. Oke, gimana kalau misalkan bikin 2? Oke, kita coba copy paste lagi satu row-nya ini biar ada bedanya. Yang kalau mau tambah gitu, tambahkan minus 8, di sini minus 4. Nah, gitu ya. Jadi totalnya 8 tambah 4 12 ya. Nah, jadi di sini 8, sini 8, di sini 4. Oke, 8 di sini 4. Nah ya, jadi kalian bisa atur aja ya mau gimana. Pokoknya satuan terkecilnya adalah 1 ya. Jadi kalau kita buat lagi, misalkan saya buat 1 kurangin 12 kurangin 1 berarti 11 ya. Sini kini 11, di sini 1. Berarti sini 11, sini 1. Nah, ini kalau kalian lihat, nah seperti ini ya, paling kecil segini. Jadi ini di grid 12. Saya reset dulu ya. Reset. Oke, baru pas ini. Dan dia memang ada jedanya seperti ini ya. Oke. Kalau pingin 3 gimana? Kalau 3 berarti kan 12 bagi 3 itu 4 ya. Jadi kalau kita bikin seperti ini, harus ada dalam row ya. Nah, gitu. 4 di sini, 4 di sini. Di sini kasih 4 lagi ya. Di sini jadi 4. Di sini 4, di sini 4. Penjelasannya aja nih ya. 4. Oke, kalau kita refresh, tuh kelihatan ya, jadi 4. Ups. Ininya kehilangan ya. Oke. Oke, ini 4. Nah, kalau pakai call aja dia langsung otomatis kayak menghitung kalau ada 4 di dalam satu row, dia langsung dibagi 3 3 3 3. Kalau ada 3 berarti 4 4 4. Itu ya. Terus gimana kalau apa ini ya lanjutnya? Oh, kalau lebih, misalkan ini 4 tambah 4 tambah 4 jadi 16 ya, lebih dari 12, maka yang satunya akan dijatuhkan ke bawah. Karena maksimum cuma 12. Jadi ingatin itu ya, 12 ya. Jangan ditambah lagi ya, gitu. Dia udah ada aturannya ya. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat ya,
call maka langsung jadi 4. Kalau call 4 berarti nih call. Kalau call 84 nih 84. Ini ya. Oke. Nih. Ya. 22, 33 gitu ya. Udah ngerti basicnya dulu ya. Kemudian ini option lagi. Kalau kalian kepingin, nah ini kerennya banget dari Bootstrap itu, kalau kalian lihat contohnya ini aja lah ya. Ini saya suka pakai ini, bisa pakai banyak ya yang lainnya. Saya reset dulu tampilan 100. Jadi kalau perhatikan di sini, ini kalau kalian lihat ini tampilannya full ya, 12. Jadi sini 8, di sini 4, di sini 12, di sini 3, 3, 3, di sini 4, 4, 4, 8 dan 4, 8 dan 4 juga, dan di sini juga sama dibagi di sini 3, 3, 3, 3, di sini juga 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oke, kalau nggak percaya klik aja klik kanan, view pixels, kemudian kalian bisa lihat di sini nanti dia pakai Bootstrap. Call 4. Nah, ini kalau kalian lihat call, nah nih ada sesuatu di sini, ada MD. Nah, apa sih MD? Tambahannya di sini. Kalau tadi saya langsung 8 gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan medianya. Jadi kita bisa, kalau tadi dia pakai apa ini? MD ya. MD berarti yang ini medium ya. Jadi kalau layarnya masih di sini, itu dia masih ke atasnya pun sama ngikut ya. Tapi yang kecil, misalkan dia ukurannya lebih kecil lagi, maka dia tidak terkena aturan ini, tidak terkena aturan ini. Ya karenanya ya ini ditambah XS lagi ya, 6. Berarti dia bisa buat kalau di small dijadikan 6. Coba kita klik kanan, inspect, kemudian di bagian ini ada ini seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini dia akan berubah jadi apa? Tuh. Jadi full. Jadi full. Sama ini jadi full. Karena dia tadi aturnya cuman di MD, tapi kalau diaturnya di SM atau tidak pakai MD, LJ, XL, maka walaupun dikecilkan dia tidak akan berubah seperti ini ya. Nah, ini jadi merepotkan. Masa sekecil ini mau dibagi dua kan repot lagi ya. Tulisannya makin kecil nanti, jadi nggak bagus. Jadi kalau handphone bentuknya kayak gini ya. Kalau nanti handphonenya ditampilkan gini, nah berubah. Nanti ketika dia buka di desktop berubah lagi gitu ya. Nah, itu kerennya. Jadi namanya itu disebut dengan responsive. Jadi tidak udah keren banget ini ya. Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan tadi ini sini. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan pelajaran kita. Udah ngerti container, grid system, udah ngerti juga. Selanjutnya kita belajar yang namanya table. Ya, gimana table di sini? Kita buka aja di sini panduannya di bagian komponen. Kemudian cara buat, ini banyak ya di sini ya. Saya nggak akan semuanya karena panjang banget nanti video. Mungkin kapan-kapan saya akan buat per komponen ya, per komponen kita bisa buat nanti latihannya, boleh ya. Ya doakan aja gitu ya. Oke, kita buat di table. Mana nih table? Konten. Ini ada table nih. Cara buat table, caranya tambahkan kelas table di table, kemudian ini nggak usah ya, nggak usah. Coba tinggal nambahkan aja kelas table ya. Jadi kalau mau buat seperti ini cukup tambahkan kelas table. Terus kalau mau tampilannya gelap gini, tambahkan table dark. Bukan dark ya, dark. Dark tuh obat ya, dark ya. Oke. Kalau pingin bagian atasnya aja yang dark, itu t-head dark ya. Kita akan coba yang di bawahnya bagian bodinya tidak usah diisi. Kalau pingin like ini like ya, like bercahaya gitu ya. Strip it, jadi ininya bisa belang-belang gini ya dibuatnya. Ini juga sama, strip it. Border, nah ini nanti dia full semuanya. Kalau ini kalau nggak pakai border dia di bagian kirinya sini tidak ada garis ya, di sini tidak ada garis. Kemudian ada apa lagi nih?
borderless. Oh, tidak pakai border sama sekali ya, borderless ya. Oke. Kemudian apalagi nih, hover. Nah, hover itu kalau disentuh ini. Jadi karena kita cukup nambahkan kelas doang, nggak perlu nambah CSS gitu ya. Kalau mau dikecilkan tampilannya, table SM. Oke. Oke, kita tadi saya kenalkan dulu yang pelatihan ininya dulu ya. Saya balik lagi ke sini ya. Jadi kalau tadi call itu berarti semuanya ya. Kalau kita atur nanti kalau dia di mobile misalkan dia dibagi 8 misalkan ini. Nah, ini kalau kayak gini, ini yang tadi ya, kita balik lagi ke sini dulu sebelum ke situ. Ini kalau saya bagi di inspect di bagian ini, nah ini tetap berubah. Ini kan kacau kalau kayak gini, kurang bagus ya, kurang bagus. Saya nggak sarankan kalau kayak gini. Jadi kalau mau bagus gimana? Bagusnya kalau di sini tambahkan MD. Ini berlakunya hanya untuk di MD aja atau di desktop. Ya, jadi kalau ketika masuk di ini kan mobile ya, layarnya kecil gitu ya. Jadi nggak bagus kalau dibagi dua gini. Jadinya gini. Nah, jadi dua gini dia. Gitu ya. Jadi tambahkan MD di sini. Kenapa MD? Ya suka-suka kalian, pinginnya seperti apa aturannya. Kalau kalian di sini lihat di grid sistemnya, balik lagi di bagian layout, di bagian grid ya di sini. Di sini kelihatan ya. Small, medium, large, extra. Jadi kalau di tampilan layar 96 berapa kolom, ketika di medium berapa kolom, di small berapa kolom. Jadi kalau dia sudah disetting di medium, maka yang atas ngikut. Tapi kalau yang bawah tidak ngikut. Nah, gitu ya. Jadi kerennya itu responsif ya. Jadi kita nggak perlu buat tampilan desktop, buat tampilan mobile lagi gitu kan, repot lagi. Kalau ini sudah alhamdulillah enak, keren banget. Ya, kita tinggal tambahkan MD aja. Jadi berlakunya hanya untuk di medium, kalau saya maunya gitu. Jadi kalau dia medium boleh dibagi, tapi kalau nggak medium jangan dibagi gitu ya. Gitu. Jadi kan 12 aja semua gitu. Nah, jadi enak dia. Wah. Ada yang salah nih. Berarti salah pantesan. Oke, ada yang salah di sini, ada yang salah ya. Oke. Jadi kalau nggak kayak gitu pasti error tuh. Jadi kalian kalau di CSS itu tampilnya kok nggak tampil ya itu, jadi nggak ada lagi bantuan error, nggak ada ya gitu ya. Itu udah keren banget ya tadi ya. Kita lanjut lagi ke table, gimana bikin table ya. Oke, kita latihan yang ketiga, klik kanan save as. Saya latihan ketiga, enter. Latihan 3 kita bikin table. Saya buang dulu di bagian ininya, satu ini aja, bawahnya kita buang semua. Oke, kita hanya pakai satu kontainer aja, dan satu kontainer float, row call satu aja, atau call MD aja, call MD nggak usah ya, call aja. Oke, kelebihan satu nih ya. Jadi perhatikan, atas sudah ada, ini bawah udah ada ya. Jadi sesuaikan. Ini saya buang aja, saya bikin table. Kemudian kayak biasa tr, kemudian th. Nah, tambahkan di sini ada tambahannya. Kalau di Bootstrap ini thead namanya, thead. Kemudian jadi kita bagi dulu dua, thead aja dulu ya, saya pause dulu.